Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 bertemu lagi dengan Pak Barno dalam pelajaran TIK. Sebelum kita mulai, baik kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Eh, Anak-anakku kelas 6, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Jaga kesehatan, tetap semangat. Jangan lupa selalu berdoa dan tetap semangat selalu belajar dengan rajin. Oke, kita lanjutkan pelajaran TIK-nya hari ini. Masih menggunakan program Inkscape ya. Nih kita masih menggunakan Inkscape. Klik 2 kali programnya. Ini Pak Baron langsung buka saja. Nah, untuk hari ini kita akan menggambar seperti ini, tugas yang kedua atau praktik yang kedua. Nah, untuk praktik yang kedua, Pak Barno akan jelaskan tentang fill and stroke. Ya, fill and stroke. Ini contoh seperti ini nih, Pak Barno buat objek. Nah, yang dinamakan fill and stroke, nah itu yang fill itu yang warna dalam. Ya, warna dalam ini namanya fill. Kemudian yang warna garis hitam ini namanya stroke. Ya, cara memunculkannya atau menampilkannya, mengaktifkannya, caranya adalah klik objek, fill and stroke. Jadi akan tampil. Kita tunggu sebentar. Nah, mohon maaf nih agak berat ya. Sebentar. Nah, ini sudah muncul nih namanya fill and stroke. Kalau shortcutnya shift control F nih kalau mau menampilkannya juga atau mengaktifkannya. Nih ya, jadi seperti ini. Nah, ketika klik, nah kita buat objek, kemudian klik select and transform. Nah, ini akan aktif nih. Kalau tidak ada nih tidak aktif karena ini berdasarkan objeknya. Jadi berdasarkan objek yang kita buat, misalkan seperti ini akan kemudian fill and stroke kemudian selection and transform, ini akan aktif. Nah, di menu fill and stroke itu ada menu fill, kemudian stroke, kemudian ada lagi stroke style, di mana menu fill ini untuk warna dalamnya. Jadi ketika kalian klik ini ada warnanya. Jadi ketika kalian klik no paint maka akan hilang warnanya. Nah seperti ini. Nah, ini akan hilang. Memunculkannya lagi klik seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan kalian nggak ada warnanya, jangan khawatir atau jangan takut nih kemana ya gambarnya. Warnanya nggak ada warnanya. Nah kemungkinan fill and stroke-nya belum aktif. Nah diaktifkan dulu, diklik ya, diaktifkan dengan flat color. Kemudian setelah itu ada lagi stroke paint. Nah ini stroke paint. Jadi misalkan kalau menghilangkan tinggal klik silang saja, no. Nah kalau mau mengaktifkan, mau ditambahkan stroke tinggal diklik. Nah ini bisa diganti warna, jadi garisnya ini tidak hanya hitam saja. Caranya kalian klik saja di palette, klik kanan, kemudian set and stroke. Nah seperti ini. Ini udah warna kuning. Nah kemudian setelah stroke pen ada lagi menu stroke style. Nah, di sini ada namanya ketebalan ya, weight, ketebalan garisnya. Nah ini bisa ditambahkan. Ya, tuh. Atau lebih mudahnya bisa kalian blok, kemudian diganti saja ukurannya misalkan 5. Nah langsung di enter. Nah ini seperti ini. Kemudian di bawahnya ada the size ya. Jadi di sini ada jenis garisnya. Misalkan mau kalian berubah putus-putus bisa. Nah seperti ini. Nah jadi ada jenisnya ya. Ini yang lengkap seperti ini, yang seperti ini. Itu saja ya fill and stroke. Nah itu materi yang Pak Barno sampaikan kemarin di hari Rabu dan hari Kamis ya, tentang fill and stroke. Nah untuk tugas yang kedua
yaitu membuat emoticon yang buat ini. Ini ya kalian boleh berkreativitas ya, artinya tidak harus seperti ini. Ini hanya contoh. Yang penting tekniknya, Pak Barno jelaskan tekniknya atau caranya ya. Tidak harus seperti ini. Nih, kemudian cara buatnya. Yang pertama Pak Barno akan jelaskan cara buat mulutnya dulu. Mulut penting. Kalau yang lain selain mulut, mungkin bisa menggunakan lingkaran-lingkaran ya, circle. Nah, cara membuat mulutnya, kalian bisa menggunakan draw Bezier. Nah, ini di caranya diklik, kemudian nah, ini Pak Barno tidak diklik ya. Kemudian kalian tahan, klik kiri di mouse-nya tahan. Nah, ini melengkung. Nah, ini bisa melengkung ya. Kalau ditahan seperti ini. Tapi kalau nggak ditahan, nanti kalau diklik jadi bentuknya tidak melengkung. Nah, kalau sudah seperti ini diklik, klik. Kemudian baru disatukan ke titik awal, diklik. Nah, ini sudah seperti ini, seperti ini. Kemudian kita edit menggunakan edit part. Klik edit part, kemudian convert to selected object to part. Nah, ini sudah bisa dilengkungin. Nah, seperti ini. Kemudian ini bisa diedit lagi. Nah, diedit lagi. Nah, biar bagus nih bisa dihilangkan. Misalkan ini mau dihilangkan. Jadi titik poin ini bisa ditambahkan dan bisa dihilangkan. Caranya di sini. Bisa dihilangkan. Nah, kalau mau ditambahkan diklik 2 kali. Nah, seperti ini. Ya, jadi kalian bisa menambahkan ya. Nah, di sini bisa kalian bentuk mulut atau apa ya, silahkan. Jadi kalian bisa mengedit sendiri bentuknya seperti apa, mau seperti apa. Nah, silahkan ya. Ini tinggal di titik-titiknya tinggal ditarik nih. Yang bulat-bulat kecil ini ditarik. Nah, gitu misalkan ya. Kalau misalkan mau dihilangin, ya ini dihilangin. Nah, ini. Jadi kalian silahkan bisa dibuat. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di klik warna ya. Diklik dulu nih. Boleh ya seperti ini. Nah, ini bisa diputar-putar nih kalau sudah nih. Diklik selection. Ini bisa diputar. Ya. Nah, ini bisa diputar. Kalau mau diedit lagi, silahkan menggunakan edit part lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa dibentuk lagi ya. Nah, silahkan. Ini untuk mulut. Ya, jadi kalian bisa mengaturnya lagi. Ini Pak Barno contohkan sekali lagi ya. Jadi buat mulutnya, klik draw Bezier, diklik, kemudian tarik. Ini bukan digeser aja mouse-nya, kemudian tahan. Klik kirinya tahan, bukan diklik tapi ditahan. Ya, ditahan ya. Kemudian baru diklik. Nah, kemudian diklik lagi, satukan ke titik awal. Nah, ini sudah seperti ini. Baru kemudian klik edit part by node. Kemudian klik convert selected object to part. Nah, ini bisa. Nah, ini bisa dihilangkan ya menggunakan min. Kalau mau menambahkan tinggal diklik 2 kali. Klik 2 kali akan muncul. Nah, seperti ini. Ini kalau mau hilangkan seperti ini. Jadi kalau mau muncul nambah lagi klik 2 kali. Ya, klik 2 kali, klik itu langsung akan nambahkan seperti ini. Dan seperti ini bisa diputar-putar ya. Ini warnain silahkan. Nah, berikutnya kita buat, nih sudah ada 2 objek ya, misalkan buat alis sama mulut ya. Berikutnya kita buat lingkaran. Emoticon untuk lingkaran, warnanya bebas ya, silahkan pilih warna apa saja, silahkan. Untuk menghasilkan lingkaran sempurna, kalian tekan Ctrl atau CTRL di keyboard ya. Jadi di Ctrl seperti ini, kemudian ganti warna. Nah, ini ternyata masih ada struknya ya.
Nah, struknya bisa dihilangkan. Misalkan mau di fill objek, fill and stroke. Ini struknya terlalu tebal, misalkan satu aja. Misalkan ganti warna hitam, set and stroke, klik kanan ya. Ini bisa dihilangkan, close. Kalau memunculkan lagi objek, fill and stroke ya. Nah, nih. Kemudian ini sudah ada. Berikutnya buat matanya. Ingat, diklik, tekan kontrol biar hasilnya sempurna. Nah, kemudian diduplikat bisa. Cara duplikat, klik kanan, duplikat ya, atau kontrol D. CTRL plus D. Misalkan Pak Barno pakai kontrol D ya. Nah, ini sudah tinggal di geser aja, sudah ada. Baru di tekan kontrol, ganti warna ya, warna putih ya. Jadi silahkan kemudian silahkan seperti ini. Kemudian diduplikat lagi, kecilin, kasih warna hitam. Nah, seperti ini. Kemudian di drag atau selection namanya. Kemudian di group objek group. Nah, ini group atau kontrol G. Nah, kalau sudah baru di diletakkan di mana, di lingkaran ini ya. Nah, boleh diduplikat. Nah, jadi silakan ya. Kemudian nah, berikutnya kita kasih alis. Nah, misalkan seperti ini nih, kalian objeknya di bawah, pakainya raise selection to top. Nah, jadi biar di atas kita kecilkan. Kita duplikat dulu aja. Duplikat, Ctrl D. Mana? Kecilin ya. Nah, kecilin. Duplikat lagi. Nah, seperti ini buat mulutnya misalkan. Duplikat. Aduh, kita ambil, kecilin. Nah, kemudian duplikat lagi, kecilin, kasih warna yang lain misalkan. Nah, seperti ini. Nah, contoh aja, atau warna putih ya. Nah, silakan kalian boleh berkreativitas ya. Silakan, tidak harus seperti ini. Ya, ini contoh saja. Kemudian kalau sudah ya, ini bisa dihapus ya, misalkan yang tidak perlu bisa dihapus. Nah, ini bisa kalau sudah jangan lupa di grup ya. Nah, kemudian bisa di group selection, group. Nah, kalian boleh ngatur nih di bentuk yang rapi. Ini baru seperti ini dulu contohnya, nggak apa-apa ya. Nah, kalau mau rapikan. Kalian bisa ini baru yang kedua nih, buat yang sederhana dulu. Nanti di materi berikutnya, di tugas berikutnya kita tambahkan yang lain, misalkan shadow, kemudian blur dan lain-lain. Untuk praktek kedua ini ya kayak gini dulu. Nah, kalau mau dihiaskan, diberikan yang lain-lain, silahkan. Drag, objek, group. Nah, ini sudah. Nah, kalau sudah selesai jangan lupa diletakkan di kanvas ya. Nah, kanvas. Nah, misalkan kalian lupa nih untuk merubah landscape di sini ya. Di file, kemudian dokumen properties. Tunggu sebentar.
Nah, di sini ya, ini portrait dan landscape. Kalau mau landscape, klik yang landscape, tapi kalau portrait klik ini. Tuh, berubahnya. Kemudian jangan lupa disimpan file, save as, ya. Pak Baru ingatkan ya, gambarnya di tengah ya, gambarnya di tengah kanvas. Di save dengan nama tugas 2 nama kelas. Oke, itu saja ya. Nah, itu saja. Nanti kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan menghubungi Pak Barno melalui WA. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.